Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Orang ini memang sungguh anak Allah. Anakku. Kita sudah 3 hari di sini. Kenapa Superbook belum muncul juga ya? Mungkin ada sesuatu yang mau ditunjukkan Superbook pada kita. Yohanes, aku melihatnya. Dia hidup. Hah? Hidup? Apa maksudnya? Apa itu mungkin? Tunggu di sini. Sebenarnya apa yang kau lihat? Aku tidak bisa tidur. Lalu aku ke makam Yesus. Siapa nama ceweknya? Maria Magdalena? Bukan. Ya. Betul. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini. Dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana. Supaya aku bisa mengambilnya. Maria, Yesus. jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Bayangin deh pas tangannya yang digituin. Maria! Maria! Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Sekarang aku mengerti. Terima kasih untuk kebaikanmu, Febe. Tuhan memberkatimu. Jaga dirimu dan anakmu. Jaga ibumu, nak. Pasti. Kita harus cari murid yang lain. Iya, mereka harus tahu yang kita lihat. Wah, kita pulang.
Bu, aku tahu ibu sangat menyayangiku, tapi seringkali aku tidak peduli. Tapi sekarang, aku mulai sadari apa yang terpenting. Jadi, kalau ibu memintaku mengunjungi Paman Stan, aku mau. Maksudku, itu yang bisa aku usahakan. Oh, baik. Jadi, aku kerja PR dulu sama Joy. Tapi aku janji, pasti kembali sebelum makan malam. Oh, anak itu benar-benar membuatku heran. Burung merpati. Burung hantu matanya belok. Yang itu yang SJC. Itu sih cuy. Kita dengerin penjelasannya dulu nih. Kenapa sih Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena ingin menebus dosa kita. Menebus dosa-dosa kita supaya apa? Supaya kita selamat. Dari situ kayaknya Supaya kita selamat beroleh hidup yang ESC ujung atas. Timur. Karena supaya kita memperoleh hidup yang Kekal. kekal. Kamu salah dari ciptaan manusia di planet ini. Mungkin kamu benar, tapi itu tidak berarti bahwa kamu itu tidak spesial bagi Tuhan. Tuhan menciptakan kamu dengan unik, dan Dia punya rencana atas kehidupanmu. Alkitab berkata, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenyataannya, Tuhan menciptakan kita supaya kita semua bisa bersahabat dengan Dia. Persahabatan di mana kita dapat berbicara kepadanya tentang apa saja yang kamu pikirkan. Apa yang ada di hatimu, Joy? Dia mengasihimu dan ingin kau jujur dengannya, bahkan di saat susah. Sekarang mengenal Tuhan adalah tujuan utama. Karena dengan mengenal Tuhan, itu membuat kita lebih mudah hidup sejalan dengan rencananya. Tuhan itu sempurna, Dia tinggal di surga. Dan kita jadi terpisah dengan Dia karena dosa. Dosa adalah ketika kita melakukan kesalahan bersama dengan keputusan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Alkitab berkata, Kita semua telah berdosa dan menjauh dari kemuliaan Tuhan. satu-satunya jalan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan adalah dengan membuat anak tunggalnya menyelamatkan kita. Anak manusia tidak datang untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk menyelamatkan. Nah, Yesus telah lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu dan hidup tanpa dosa di dunia. Sebuah kehidupan yang menggambarkan kasih, menyembuhkan orang yang sakit, dan membagikan hikmat Tuhan dan kebenaran kepada orang banyak. Karena Yesus tak berdosa, maka Ia dapat memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus sangat mengasihi kita sehingga Dia mau mati di kayu salib untuk menerima hukuman atas dosa kita, dan Dia hidup kembali 3 hari kemudian. Ini adalah bukti kasih terbesar yang menjadi penghubung antara kita dan Tuhan. Yesus adalah jalan menuju kehidupan kekal dengan Tuhan. Menerima Yesus sebagai juru selamat akan mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan di dunia. Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Untuk memulai hubungan dengan Tuhan, kamu harus percaya dalam hatimu dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhanmu. Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihimu. Jadi, bagaimana? Tidak sulit kan? Keputusan yang salah menjauhkan kita dari Tuhan. Dan Yesus menghubungkan kita kembali kepada Tuhan. Kita hanya harus berbalik dari dosa kita dan berkata bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Apakah kamu mau membangun kembali hubunganmu dengan Tuhan dan meminta Yesus untuk menjadi sahabatmu?